Paparaca Safir, salah satu varian dari keluarga Corundum yang sebetulnya paling banyak diminati dan disenangi oleh pecinta batu permata, khususnya pecinta batu safir. Tapi kalian tahu gak sih kalau definisi paparaca itu sampai detik ini masih sering diperdebatkan. Mulai dari bagaimana warnanya, tone, hue, dan saturationnya, bahkan sampai ke treatmentnya. Memang batasan-batasan tentang paparaca ini sebetulnya sudah diatur oleh lab-lab yang tergabung di LMHC, yaitu Laboratory Manual Harmonization Committee. Tetapi apakah semua kriteria-kriteria yang ditetapkan itu boleh atau bisa kita ikuti 100%? Atau jangan-jangan ada beberapa kriteria yang boleh kita pertanyakan dan kita kritisi? Selamat datang di channel Adam Harits, mari kita bahas lebih dalam soal ini. Kalau kita bicara tentang paparaca safir, ada baiknya kita tahu dulu asal-muasal paparaca safir ini. Jadi, paparaca safir ini pertama kali itu memang roots-nya itu ada di Sri Lanka. Dari mana asal kata atau asal-muasal kata paparaca ini? Sebetulnya dari kalimat Padmaraga yang merupakan kombinasi antara bahasa Sinhala dan bahasa Sanskerta. Padma artinya adalah lotus dan raga artinya warna. Jadi bisa diartikan Padmaraga adalah warna bunga lotus. Pertanyaannya, warna bunga lotus itu seperti apa sih? Di Sri Lanka sendiri, istilah ini tuh digunakan untuk safir yang memiliki perpaduan warna antara pink dan orange atau merah dan kuning. Yang mana outcome-nya, perpaduan ini tuh menghasilkan outcome yang sama. Tapi yang patut diperhatikan adalah tidak ada batasan apakah perpaduan warna ini haruslah memiliki tone, hue, dan saturation yang cenderung rendah ke menengah. Apalagi warnanya harus pastel. Itu tidak ada sebetulnya batasan sempit seperti itu. Setidaknya ini yang dapat kita temui dari catatan-catatan sejarah. Karena apa? Kalau kita bicara paparaca, itu literaturnya itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi ini paparaca ini bukan barang baru. Dari dulu itu sudah ada dan sudah digunakan istilah ini untuk kriteria daripada safir yang memiliki perpaduan warna yang udah gue sebutkan tadi. Jadi sebetulnya batasan tentang apa itu paparaca itu sebetulnya luas dan tidak sesempit itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau kita melihat dari kesepakatan lab-lab yang tertuang pada LMHC, kok batasan paparaca cenderung sempit banget ya? Nah, itu semua berawal di tahun 1983. Salah satu petinggi JIA, Robert Kroningsilp, yaitu pernah menulis satu laporan atau artikel yang isinya itu menetapkan kriteria atau definisi paparaca seharusnya seperti apa. Dan ini menjadi landasan ketika LMHC menetapkan kriteria-kriteria paparaca di tahun 2005. Permasalahannya adalah Robert Kroningsilp pada saat menetapkan definisi paparaca itu, selain mempersempit kriteria paparaca menjadi warnanya harus pastel, perpaduan warna harus rata, lalu tone and saturation-nya itu harus di low ke medium, ia itu tidak melibatkan atau tidak mengambil acuan referensi dari literatur-literatur yang sejatinya sudah ada sejak ratusan tahun yang tadi udah gue bahas. Nah, ini menjadi pertanyaan. Salah satu pakar gemologi dunia, yaitu ahli ruby dan safir, Richard Schutz namanya, kalian pasti tahu, beliau adalah founder dari Lotus Gemology, itu mengkritisi dengan sangat penetapan yang ternyata justru tidak melibatkan atau menarik dari budaya lokal setempat yang sudah ada ratusan tahun. Richard Schutz ini mempertanyakan, dari mana bisa dapat kriteria definisi ini kalau justru tidak mengambil intisari dari literatur ratusan tahun yang sebetulnya sudah ada? Kenapa menetapkan ini dengan mengesampingkan sejarah itu? Di mana ada begitu banyak sekali pembahasan tentang paparaca itu bagi orang lokal pada saat itu dimulai itu seperti apa sih? Apakah iya di literatur yang sudah ada sekian lama itu dibahas bahwa tone-nya harus warnanya itu harus soft pastel, tone saturation-nya harus low to medium? Tidak ada.
Bahkan Richard Hughes juga mempertanyakan, kalau saja standar paparaca kriteria sesempit yang telah tertuang di LMHC meneruskan apa yang sudah digagas oleh Robert Koningsild, berarti paparaca yang pernah laku $18.000 per kret dengan berat 20 kret sekian di Balai Lelang Christie itu harusnya nggak masuk. Kenapa? Karena di Balai Lelang Christie paparaca tersebut itu memiliki warna yang cukup intens, tone dan saturationnya cenderung medium to high, warnanya vivid, rich color. Berarti ini kalau berdasarkan standar LMHC nggak masuk dong, ya kan? Sedangkan standar LMHC ini sekarang menjadi acuan bagi lab-lab besar di dunia. Gimana coba? Bingung nggak? Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Sebetulnya standar atau kriteria paparaca versi yang telah ditetapkan oleh LMHC itu seperti apa sih? Kita coba bahas satu persatu poin-poin secara singkat dan padat ya. Pertama, perpaduan warna harus pink dan orange. Oke lah, bagian ini gue rasa semua setuju dan sepakat ya. Karena memang secara umum ini yang disepakati. Berikutnya, poin kedua adalah distribusi warna harus merata. Artinya tidak boleh ada zoning warna sedikit pun. Ini menurut gua patut kita kritisi. Kenapa? Karena pada prakteknya kita seringkali menemukan batu varian safir dengan perpaduan pink dan orange yang terkadang tidak 100% balance karena masih ada zoning warna, tetapi secara keumuman ini it's a beautiful paparaca. Ini batu paparaca yang sangat indah. Itu apakah kita tidak boleh menyebut ini paparaca hanya perkara karena ada zoning warnanya? No. Gue sangat amat tidak setuju tentang hal ini. Karena kalau ini kita ikuti mutlak 100%, ya mungkin kita akan jarang sekali melihat paparaca. Lalu, poin ketiga, saturasi warnanya itu low ke medium, rendah ke sedang. Ini yang banyak dikritisi juga oleh Richard Hughes. Dan gue juga pribadi nggak setuju. Karena ada banyak paparaca yang warnanya vivid, rich color, dan tentunya pantas disebut paparaca. Poin berikutnya yang ditetapkan oleh LMHC, tidak boleh mengandung warna lain selain orange dan pink. Secara teori gue setuju, tetapi dalam prakteknya terkadang ini juga menjadi tantangan tersendiri. Karena kadang-kadang ada batasan-batasan warna yang sangat amat vague atau kabur satu sama lain. Misalnya orange dan brown, ya, pink dan purple. Gitu. Jadi di satu sisi gue setuju dengan ini, tapi di sisi lainnya kita perlu betul-betul memahami bagaimana atau apa warna yang sebenarnya sedang kita lihat di depan mata kita. Dan poin berikutnya juga yang dibahas oleh LMHC adalah tidak bolehnya perlakuan treatment tertentu seperti misalnya BE diffusion, irradiation, coating, dye, dan lain sebagainya, yang mana itu tentu masih dapat dimengerti ya. Poinnya adalah yang mau gue sampaikan dalam kriteria ini adalah seperti yang di awal gue bilang, ada hal yang boleh kita ikuti dan setujui karena memang baik, tapi ada juga outcome-nya yang harus kita kritisi. Karena lagi-lagi ya, menentukan paparaca itu tidak sebatas teori di kertas, tapi dalam prakteknya itu banyak juga hambatan-hambatan. Oh, ada satu lagi poin yang kelupaan ya. Warna orange dan pinknya tidak boleh berasal dari staining. Nah, ini juga yang banyak di pasar terjadi. Banyak paparaca terlihat paparaca, tapi setelah dilihat orange-nya itu biasanya dari inklusi, bukan dari warna. Ini pun dibahas, dijelaskan oleh LMHC. Balik lagi, ada satu concern ya kepada gue pribadi gitu kan. Gue sering kali temukan ada pihak-pihak yang terkadang lebih fokus kepada substansi teorinya. Bahwa paparaca tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Masalahnya, terkadang pihak-pihak yang mengedepankan substansi teori ini ketika diminta menentukan atau menilai apakah batu ini paparaca atau bukan, itu pemahamannya akan warna masih nggak karuan. Teorinya paham, orange dan pink. Ketika disodorkan batu, yang brown dibilang orange, yang purple dibilang pink, yang merah dibilang pink, yang pink dibilang merah. Dan masih banyak case-nya. Ini yang seringkali gue hadapi dan temui sehari-hari. Kadang bahkan GRI itu pernah dikritisi begini. Karena kita itu pernah memberikan paparaca untuk hit beryllium. Pada saat itu kita punya argumentasi. Argumentasi kita begini. Kenapa kalau beryllium untuk korundum berwarna merah tetap disebut ruby?
Sedangkan kalau beryllium menjadi paparaca tidak bisa disebut paparaca. Argumentasi kita saat itu seperti ini. Makanya kita tetap memberikan paparaca meskipun beryllium. Namun seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwa secara kolektif pasar industri batu mulia ini cenderung lebih sepakat bahwa kalau paparaca apapun argumentasinya tidak boleh disebut paparaca apabila treatmentnya telah melalui heat beryllium. Dan pada akhirnya kita merasa kayaknya nggak bisa nih kalau kita terus melawan arus. Meskipun kita punya argumentasi yang mungkin one day bisa saja standarnya berubah gitu kan. Jadi akhirnya kita putuskan kayaknya mungkin pemahaman secara kolektif ini ada baiknya kita support dan kita ikuti ya. Argumentasi-argumentasi yang dari tadi gue sampaikan di atas itu berangkat dari kerangka atau pola berpikir Richard Hughes. Kenapa gue mengambil kerangka berpikir beliau? Karena menurut gue apabila ada satu orang yang pantas didengar dan dipelajari pemikirannya tentang ruby dan safir, ini dia orangnya. Karena beliau puluhan tahun mendalami ruby dan safir gitu. Salah satu argumentasi Richard Hughes kenapa beliau itu tidak setuju dengan definisi-definisi yang ditetapkan oleh pihak-pihak atau institusi dari barat adalah selain karena kriterianya menjadi sempit dan terlalu eksklusif, tapi juga karena kriteria itu mengenyampingkan budaya-budaya yang sebetulnya telah lama menyebut atau memahami paparaca itu sendiri. Ya, tadi gue bahas di awal, tidak ada literatur dari bangsa India, Arab, Sri Lanka yang udah terekam ratusan tahun dijadikan satu pertimbangan. Itu nggak ada menurut Richard Hughes. Karena menurutnya sekian puluh tahun ia bolak-balik ke Sri Lanka, di Sri Lanka tuh nggak ada tuh ya batasan yang mengatakan bahwa paparaca itu haruslah soft color, low to medium saturation, tuh nggak ada. Di sana itu bahkan yang cenderung mengandung merah agak tua tapi ada orange dan pinknya, mereka masih sebut dengan paparaca. Ini juga case yang sering gue temuin ya. Jadi balik lagi, kenapa paparaca itu harus dibatasi segitunya dalam hal definisi warnanya? Coba kalau kita sederhananya begini, kita ambil contoh blue sapphire ya. Blue sapphire itu kan tidak mengatur bahwa yang bisa disebut blue sapphire hanya warna blue yang misalnya segini doang gitu. Nggak ada. Mau dari light blue, medium blue, royal blue, bahkan sampai deep blue itu disebut blue sapphire. Kenapa paparaca tidak boleh seperti itu? Kenapa harus yang low to medium, kenapa yang lebih tua sedikit nggak boleh, kenapa yang rich color nggak boleh, gitu ya. Ini analogi perbandingan sederhana yang gue rasa kita bisa relate sehari-hari. Lalu juga kalau bicara distribusi warna, kenapa nggak boleh ada color zoning? Tadi udah gue sebutkan juga di awal, ini perlu banget kita kritisi. Fine, menurut gue pribadi boleh banget paparaca itu pink dan orange, tapi kalau ada color zoning atau warnanya terkadang tidak 100% rata, it's fine, selama perpaduannya masih jelas terlihat di mata kita. Lantas kita sampai pada satu pertanyaan yang menurut gue penting. Yang ini juga dibahas di artikel Richard Hughes. Jadi siapa sih yang memiliki definisi paparaca ini? Apakah laboratorium-laboratorium besar di dunia? Ataukah masyarakat lokal yang telah mengenal paparaca sekian ratus tahun? Pedagang, atau kita semua? Gue pribadi sangat amat menyetujui apa yang disampaikan Richard Hughes, walaupun memang ada beberapa hal yang gue juga sepakati dari LMHC, karena gue yakin tujuan mereka itu mendefinisikan ini tentu untuk kesepemahaman bersama. Meskipun pada prakteknya gue yakin biarpun mereka sepakat lab A, lab B, lab C, dalam prakteknya ketika ada varian batu yang sama masuk ke beberapa lab ini, sangat mungkin mereka juga punya outcome berbeda. Karena balik lagi, menentukan paparaca itu berdasarkan pengalaman, pemahaman, konsistensi, dan sampel yang dimiliki oleh masing-masing lab, termasuk Gary dan juga lab-lab di Indonesia. So itulah mengapa sampai detik ini yang namanya varian paparaca itu akan selalu menjadi perdebatan. Ya, karena memang tidak mudah untuk kita memahami apa sih paparaca itu, bagaimana paparaca yang seharusnya, dan bagaimana kita bisa menentukan mana yang paparaca dan mana yang bukan. Gimana menurut teman-teman?
Apa yang gue sampaikan make sense gak sih? Kalian lebih setuju yang mana? Coba sampaikan di bawah gimana kriteria paparaca menurut kalian. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.